Para pemimpin inovatif yang kami hormati, persoalan sampah sampai hari ini belum dapat terselesaikan dengan baik. Pemindahan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan masih menjadi alternatif paling gampang untuk dilakukan. Pengelolaan sampah sedekat mungkin dengan sumbernya, kita harus lakukan itu, dan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan TPS 3R. Kinerja TPS 3R mesti harus kita kembangkan. Mari kita bersama-sama pelajari bagaimana dinamika pengembangan TPS 3R. Caps pakai motor, brum brum, ada yang nyalip, tetap kalem. Naik motor panas hati tetap adem, sambil kamu peluk adem ayem. Pakai helm, safety riding, rem harus pakem, itu penting. Macet banget kalau naik mobil tua di jalan. Gue sih kalau orang tanya, bro, lo caps pakai apaan? Gue caps pakai motor, 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 caps. Prosesnya melalui tahapan-tahapan yang tidak pernah kita duga, Pak. Yang memang backgroundnya dulu TPS ini sebelum ada adalah pemuda-pemuda sudah giat dulu, kayak persis pemulung, Pak. Kalau konsep TPS 3R itu kan menyeluruh, totalitas sampah yang harus dikelola, ya diambil, dipilah, dan kemudian dikompos. Nah ini yang kita butuhkan konsentrasi penuh dan bukan perhatian kepada tim kami, karena menurut saya, Pak, untuk pekerjaan seperti ini kan rada gelem lho, Pak, sampah ya angel bayar residen ora cucuk nyambut gawe kaya ngono. Nah ini kita butuh penjelasan dan edukasi, dan kemudian ya tahapan-tahapan yang kita lalui, memberikan edukasi kepada masyarakat, dijak urunan, dijak ngumpul sampah dengan mulai yang mau dulu. Pelan-pelan kita kasih pengertian, kita bareng-bareng terembuk, dan kita kasih alhamdulillah ya masyarakat sudah mulai menyadari bahwa pentingnya mengolah sampah, sehingga masyarakat yang dulu tidak mau mengumpulkan sekarang sudah mau mengumpulkan dan mau membayar. Kalau TPS 3R itu bisa dilakukan dengan baik dan benar, ada tiga hal yang bisa diambil hikmahnya. Yang pertama, adanya TPS 3R itu bisa meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua, bisa meningkatkan kekeluaran ekonomi, Pak. Pasti, karena di situ kan iuran, Pak. Nah itu paling tidak income dari pendapatan dusun setempat menambah. Dan yang ketiga, pasti membuka lapangan pekerjaan. Terlepas dari itu, saya memang selalu open, Pak, untuk mohon perhatian dari tiga aktor nih, Pak. Yang aktor yang pertama adalah KSM kami sendiri, pengurus kami sendiri dan masyarakat, dia harus belum gilik. Aktor yang kedua adalah pemerintah, ini selalu kita minta saran, Pak, bimbingan. Kemudian aktor yang ketiga mencoba mendekati swasta, Pak. Dibutuhkan kejujuran, karena di sini kan sosial masyarakat itu kan butuh open management. Ini misalnya di struktur organisasi kita, Pak Lurah sebagai pilihan langsung di sini. Termasuk organisasi ini juga kita SK-kan, dibuatkan dari kelurahan, biar nanti ada kekuatan. Di bawah Pak Lurah baru ke pengurus-pengurus yang lain, yang itu posisi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi intinya SK kepengurusan ini diterbitkan dari SK kelurahan setempat dan disepakati berdasarkan forum kesepakatan masyarakat. Melihat sampah-sampah dan lindi-lindi yang mengalir jalan-jalan, sampah berserakan, orang buang sampah mungkin sambil jalan lempar gitu. Bagaimana supaya sampah ini terkelola? Harapan dari pemerintah adanya TPST itu akan mengurangi timbulan sampah. Ternyata justru malah persoalan sampah. Nah, untuk 3R untuk pemilahan sampah itu kayak kami mengalami kendala karena tenaga. Itu saya punya pelanggan itu 600 kurang lebih. Sebetulnya banyak masyarakat yang ingin ikut, tapi itu kendala karena
transportasi kendaraan. Kalau roda 3 itu kalau untuk naik-naik dan untuk itu kan repot. Sebenarnya masih banyak sekali peminatnya. Ya sebetulnya perlu Pak, nah, termasuk pembuatan pupuk yang kira-kira payu itu seperti apa gitu. Terus misalnya cara menyelesaikan sampah, jangan sampai sampah itu sampai di TPA itu seperti apa gitu. Sampah itu habis di situ gitu. Awalnya pilah sampah Pak, tetapi masyarakat kecewanya sampah sudah dipilah, diangkut lalu dijadikan satu lagi di motor itu. Ke depan nanti kalau ada rezeki ya, rezeki entah dari mana, kita rubah polanya masyarakat kita sosialisasikan lagi untuk memilah. Jadi 2 tempat aja lah dulu lah, yang SOD itu disendirikan, terus yang anorganiknya itu sendiri gitu. Nah nanti SOD-nya itu yang diambil tiap hari, kalau yang anorganiknya diambil seminggu 2 kali kan nggak masalah gitu, seperti itu. Nanti kan terpilah itu udah 5 itu yang jalan, yang 2 untuk serep kalau nanti ada yang rusak. Struktur organisasinya itu nasihati lurah ya, kemudian ketua, bendara, sekretaris, terus ada bagian-bagian pemilah, operator ada Pak. Strukturnya ada, tapi kerjanya ya tidak sesuai struktur lah. Kalau kita sesuaikan akhirnya malah susah, banyak persoalan sama intern Pak. Nah, motivasi supaya karyawan itu tidak mandek, pertama gajinya itu, dulu gajinya itu per bulan cuma 400.000 Pak, per bulan. Kita naikkan sekarang per bulan itu sudah 1,5 juta per bulan. Yang pengurus itu kita adakan tiket Pak. Itu setiap 1 kali datang itu saya kasih uang transportasi 100 Pak. 100. Pengelolaannya mulai dari sampah-sampah yang layak kreasi, kita sampai sistemnya mempunyai pengrajin, kemudian kita pengelolaan sampah-sampah layak tabung. Dan kenapa ini kita terus berjalan, karena konsepnya adalah roh edukasi. Kita juga pengembangan inovasi untuk mengelola sampah-sampah layak kompos, terutama sampah-sampah organik. Dan memang tidak sedikit hambatan pasti ada, misalnya dengan keterbatasan SDM. Yang kedua adalah tantangan membangun kesadaran, karena mengolah sampah itu merevolusi mentalnya masyarakat dari mencampur disuruh memilah. Ini proses edukasi yang terus kita lakukan. Untuk menyelesaikan masalah TPA, langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita konsisten dan fokus untuk pengurangan sampah di sumber dengan bisa dengan metode sistem zonasi melalui konsep TPST, pusat daur ulang atau TPS 3R, dan mengoptimalkan bank sampah yang ada untuk mengedukasi masyarakat memilah sampah dari sumber. Data dulu kegiatan pengolah sampah yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari bank sampah, TPS 3R. Yang kedua, bagaimana menghitung seberapa besar anggaran yang dipunya oleh Pemda untuk membangun fasilitas pengolah sampahnya. Penataan ini yang pertama harus kita lakukan sebenarnya bagaimana menata itu, siapa pengolah sampahnya, pembiayaannya dari mana, itu harus terlink. Siapapun pelakunya Pak, mau pihak ketiga, mau masyarakat, mau dunia usaha atau siapapun yang mau pemerintah, bahkan DLH sekalipun. Pertama, kalau terkait pengurangan melalui bank sampah, pemetaan bank sampah induk itu wajib ada Pak. Pertama, kelemahannya
bapak-bapak dan ibu tidak dapat data kalau dia jualnya ke lapak, ke pengepul. Nah, terus kehilangan data. Nah, saat induk disupport itu akan jadi lebih optimal. Nah, untuk mengoptimalkan induk ini jangan lagi dikasih bak roda 3, kasihnya minimal pickup atau truk, Pak, sehingga dia bisa layanan ke pelosok-pelosok desa ngambil sampah. Di semua konsep saya integrasikan, setiap ada TPS 3R ada bank sampah, setiap ada pusat daur ulang ada bank sampah. Ketakutan teman-teman di daerah, Pak, di TPS 3R, kami kalau kita paksa orang milah sampah, dia nggak mau bayar iuran. Kalau dia udah jadi nasabah bank sampah ada mindset, kalau udah bank sampah berarti nggak perlu bayar iuran, karena beda, karena pembiayaan di operasional layanan pengolahan sampah itu besar, jadi dia tetap harus ada iuran. Jadi di sini yang milah sampah detail dia ikut bank sampah, kita bayar harga, tapi secara umum mereka tetap bayar iuran sampah. Nah, itu yang kami terapkan, Pak. Nah, itu yang kadang kesalahan di teman-teman TPS 3R, kalau yang udah milah nggak usah bayar itu, tapi mereka ngap-ngapan di operasional nanti. Integrasi konsep bank sampah, TPS 3R dan pusat daur ulang itu kita jadiin satu sistem di sini. Apa sih penyebab kegagalan TPS 3R? Yang pertama saya jawab apa? Karena kita tidak jalankan 3R-nya. Jadi cuma TPS, tempat pengumpulan sampah gitu. Kami di Asopsi membantu itu sekarang gimana mengharmonisasi antara teman-teman bank sampah dengan DLH, itu kita bantu komunikasinya, apanya gitu. Harusnya kan ada turunan SOP-nya bahwa kalau yang sudah ada bank sampah nggak perlu bikin baru. Nah, ini RW ini pengen nunjukin nih, bikin baru bahwa itu di tangan dia pembentukannya, yang lama di-cut. Pertama aspek itu kan 6 aspek. Pertama kelembagaan, kedua sosial budaya edukasi, ketiga aspek hukum, keempat pendanaan, pembiayaan, kemudian kelima teknologi, keenam pemasaran. Salah satu bentuk upaya pengelolaan sampah adalah melalui pengelolaan sampah secara terpadu dalam satu sistem zonasi. Pengelolaan sampah yang terpadu dalam satu sistem zonasi ini diawali dari pengelolaan sampah secara mandiri di tingkat rumah tangga, kemudian ada peningkatan peran pengelolaan sampah yang ada di bank sampah yang pada akhirnya akan bermuara pada TPS 3R, sehingga semua sampah harus selesai secara 3R ada di TPS 3R. Hal ini bisa terlaksana ketika ada harmonisasi dari 3 aktor, yaitu komunitas masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pengembangan TPS 3R perlu memperhatikan beberapa hal. Sebagai kekuatan, di TPS 3R telah terdapat lokasi bangunan dan sarana prasarana, serta sudah ada peraturan tentang pengembangan TPS 3R. Kebijakan pemerintah yang mendukung TPS 3R diantaranya adalah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Petunjuk teknis TPS 3R juga telah dikeluarkan dari PUPR pada tahun 2017. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dilengkapi dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan sampah, perizinan usaha pengelolaan sampah, dan kompensasi lingkungan. Yang terakhir telah dilengkapi juga dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 tentang kebijakan dan strategi DIY dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021. Dalam pengembangan TPS 3R perlu juga kita perhatikan kelemahan-kelemahan yang ada. Di antaranya adalah 1. Kurangnya dukungan dari pihak lain dalam penyediaan sarana prasarana sesuai dengan jumlah dan jenis sampah yang dikelola. Volume residu sampah yang dihasilkan oleh TPS 3R masih besar saat ini.
Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah secara terpilah dari rumah tangga ke TPS 3R belum juga dilakukan secara maksimal. Yang ketiga, jumlah SDM dan keterampilan tenaga kerja masih dirasakan kurang. Dan yang terakhir yang menjadi kelemahan adalah belum seluruh TPS 3R memiliki kelembagaan yang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan pun masih belum optimal. Beberapa tantangan yang dirasakan oleh TPS 3R adalah biaya operasional yang tinggi dan tidak seimbang dengan biaya retribusi pengelolaan sampah yang harus dibayarkan. Hal ini juga disebabkan karena adanya paradigma masyarakat selama ini bahwa biaya TPS 3R itu murah. Belum adanya jaringan pemasaran hasil pengolahan sampah yang dilakukan oleh TPS 3R juga melengkapi tantangan yang dialami oleh TPS 3R. Animo masyarakat di TPS 3R untuk membuang sampah di TPS 3R juga masih rendah. Masyarakat secara sosial budaya masih memilih untuk menggali tanah di pekarangannya untuk tempat sampah dan kemudian membakarnya. Sebagai peluang dalam pengembangan TPS 3R, seperti kita ketahui bahwa produksi sampah yang dapat diolah ini masih banyak, mengingat semakin bertambah hari, volume sampah semakin tinggi, sehingga semakin banyak pula jenis produksi hasil pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, aksesoris, tas belanja, pralon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk melakukan analisis strategi pengembangan TPS 3R, kita bisa melihat interaksi antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Pada interaksi antara kekuatan dan kelemahan, kita bisa rumuskan strategi optimalkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk melakukan edukasi ke masyarakat agar selalu melakukan pemilahan sampah. Kemudian juga membuat benchmark yang sama di semua TPS 3R melalui capacity building kelembagaan TPS 3R, membangun jaringan dengan bank sampah dalam satu kawasan zonasi, meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pilah sampah, serta peningkatan SDM baik jumlah maupun kompetensinya. Pada interaksi kelemahan dan peluang, dapat kita rumuskan strategi tingkatkan kemampuan SDM dan kapasitas sarana prasarana yang ada di TPS 3R untuk memanfaatkan peluang produksi olahan sampah menjadi industri kreatif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya menjadi pupuk kompos, aksesoris, tas belanja, kelengkapan furniture, dan lain-lain. Pada interaksi antara kekuatan dan tantangan, bisa kita rumuskan strategi memanfaatkan peraturan perundang-undangan dan dukungan semua pihak guna menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk membuang sampah ke TPS 3R serta menciptakan jaringan pemasaran hasil pengolahan sampah. Pada interaksi tantangan dan peluang, rumusan strateginya adalah meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memilah sampah dan mengolahnya di TPS 3R, serta membuat jaringan pasar untuk menciptakan industri kreatif hasil pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil interaksi antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan tersebut, maka pada jangka pendek yang harus kita lakukan dalam upaya pengembangan TPS 3R adalah 1. Melakukan edukasi ke masyarakat agar selalu melakukan pemilahan sampah. Yang kedua, capacity building kelembagaan TPS 3R. Yang ketiga, membangun jaringan dengan bank sampah dalam satu kawasan zonasi. 4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pilah sampah. Yang kelima, peningkatan SDM baik jumlah maupun kompetensi. Selanjutnya bisa kita amati dan diskusikan lagi setelah ada perubahan lingkungan strategik pasca upaya jangka pendek ini selesai. Para pemimpin
kami hormati, seperti di dalam irama gamelan, keserasian, keterpaduan antara semua pihak dalam menyelesaikan persoalan persampahan melalui pengembangan TPS 3R menjadi kata kunci bagi keberhasilan kita semua.